Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillahilladzi anzala 'alaina al-Qur'an kitaban la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alhamdulillahilladzi arsala ilaina rasulan sadiqal masduq faman salaka tariqatahu faqad faza. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abdullahi wa rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat yang ada padanya sempurnalah amal soleh seseorang. Segala puji bagi Allah yang menurunkan Al-Quran, kitab yang tidak mengandung keraguan. Padanya ada petunjuk bagi orang-orang yang mau bertakwa. Dan segala puji bagi Allah yang mengutus kepada kita seorang utusan, berkata dengan kebenaran, dipercaya ucapan yang keluar dari lisannya. Barang siapa menempuh jalan lelaki yang mulia ini, sallallahu alaihi wasallam, dia akan selamat sampai kepada tujuan yang dikehendaki oleh Allah tabaraka wa taala. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali Allah, dan bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan juga rasulnya Allah. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita akan lanjutkan dari kitab Madza Ba'dal Maut. Apa yang terjadi setelah kematian menjumpai seseorang. Pasal yang berikutnya adalah asy-syafa'atu wa ahwalun muta'alliqu biha. Syafaat dan hal yang berkaitan dengan syafaat. Awalan, anna syafa'ata lillahi jami'a. Sesungguhnya syafaat itu hanyalah milik Allah pada asalnya, semuanya. Kama qala Allah azza wa jalla, sebagaimana Allah mengatakan fi suratil Baqarah, pada ayat yang ke-255 dari surat Al-Baqarah, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idnih. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tidak ada yang bisa memberi syafaat itu kecuali dengan izin Allah. Berarti syafaat milik Allah. Allah juga mengatakan dalam surat Thaha, yauma idzil la tanfa'u syafa'atu illa man adina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Yauma idzin, pada hari itu, la tanfa'u syafa'ah, tidak berguna syafaat yang ada, illa man adina lahu ar-rahman, kecuali syafaat orang yang Allah telah berikan izin kepada mereka, dan Allah zat yang maha rahman. Wa radiya lahu, dan dia Allah ridha kepadanya, qaulan, perkataannya, dan Allah meridai perkataannya. Berarti di hari kiamat tidak mungkin manusia memberi syafaat illa man adina lahu rahman, kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Ar-Rahman buatnya, wa radiya lahu qaulan, dan orang yang Allah redha dengan ucapannya. Manhum, siapa mereka ikhwan? Al-anbiya war rusul, yaitu para nabi dan rasul. Dalam surah Al-Anbiya ayat 28 Allah berfirman,
wala yashfa'una illa liman irtada, dan mereka tidak bisa memberi syafaat melainkan kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah. Wa hum min khasyatihi musfikun, dan mereka itu selalu berhati-hati karena takut kepada Allah. Tadi dua ayat yang sebelumnya menerangkan tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali yang diizinkan oleh. Ayat ini menyebutkan tidak ada yang bisa diberi syafaat kecuali yang diizinkan oleh Allah. Makanya Allah katakan wala yashfa'una illa liman irtada. Mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang yang diridhoi oleh Allah. Qala al-Imam Al-Utsaimin idan asy-syafi', orang yang bisa memberi syafaat, wa mutasyafi', dan yang meminta syafaat atau yang diberi syafaat, kilahuma, kedua-duanya adalah man radhiyallahu alaihima, orang yang Allah ridhoi. Kalau enggak bisa. Misal Bapak, kita percaya bahwa Nabi memberi syafaat karena memang Nabi diizinkan oleh Allah. Nabi berkata, asy'adun nasi bisafaati yaumal qiyamah. Manusia yang paling berbahagia dengan syafaatku kelak di hari kiamat. Man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi. Yaitu orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhlas, tidak bercampur dengan kesyirikan di dalam hatinya. Berarti Nabi diizinkan memberi syafaat. Lalu ada orang berbuat syirik, sujud sama kubur, minta sama orang yang sudah mati, percaya dengan jimat, mengimani horoskop. Horoskop itu apa? Iya, zodiak, ramalan-ramalan bintang. Bertanya kepada tukang ramal, ini syirik. Lalu dia mengatakan, yang penting saya banyak baca sholawat. Nanti kalau mati di hari kiamat dapat apa? Syafaat. Ya enggak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena Allah berkata, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihil jannah. Sesungguhnya orang yang menyekutukan Allah, sungguh Allah telah mengharamkannya surga. Wa ma'wahun nar, tempatnya adalah neraka. Wa ma lidzalimina min ansar. Tidak ada bagi orang yang berbuat kesyirikan itu penolong seorang pun. Tidak ada yang bisa memberi syafaat orang musyrik. Di ayat yang lainnya Allah mengatakan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Berarti orang musyrik enggak dapat syafaatnya Nabi. Nabi memang diberi izin, tapi tidak diizinkan memberi syafaat orang musyrik. Kadzalik. Sebaliknya Bapak, lelaki yang soleh mentauhidkan Allah Azza wa Jalla, cuma dia tergelincir melakukan perbuatan dosa, mungkin kecil, mungkin besar. Kemudian dia berharap syafaatnya seseorang. Kalau orang yang dimintai harapan syafaat itu ternyata enggak diizinkan oleh Allah, enggak bisa. Sehingga Nabi SAW menyebutkan di hari kiamat nanti tiap manusia akan datang kepada Nabi Adam. Ya Adamu anta abun nasi, engkau adalah bapaknya manusia wahai Adam. Beri syafaat kepada kami kepada Allah. Adam berkata, datangilah Ibrahim. Ibrahim berkata, datangilah Musa. Musa berkata, datangilah Isa. Isa mengatakan, datangi siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat, orang-orang yang sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak diizinkan oleh Allah memberi syafaat kepada orang ini. Makanya Allah katakan, man dalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih. Siapa yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya? Tidak ada. Tidak ada. Wa qala Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan dalam surah An-Najm, wa kam mim malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'a. Dan berapa banyak dari kalangan malaikat fis samawat, bahkan tempatnya di langit,
La tughni syafa'atuhum syai'a. Syafaat mereka sedikit pun tidak bisa memiliki guna, tidak berguna. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa min ba'di ayyadzanallah, kecuali setelah Allah memberikan izin baginya, lima yasha wa yarda, kepada orang yang dikehendaki dan diridhoi oleh Allah taala. Malaikat bisa memberi syafaat. Tapi sama siapa dulu? Lima yasha wa yarda, kepada orang yang dikehendaki oleh Allah dapat syafaat dan diridhoi oleh Allah. Adapun yang tidak, ya tidak mungkin. Nah, kalau pada hari ini manusia menyuruh malaikat Jibril, malaikat Mikail, mereka makhluk. Mestinya manusia menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau malaikat yang tidak bisa yang tidak punya dosa ini saja, dia tidak punya hak memberi syafaat kecuali setelah diizinkan oleh siapa? Lalu bagaimana mungkin pada hari ini orang minta syafaat kepada wali yang sudah mati, tuan guru yang sudah wafat, para kiai yang sudah dimakamkan? Enggak mungkin bisa. Mi waraihim barzah, di balik punggung mereka itu ada dinding tebal namanya barzah. La yub'asu hatta yaumal qiyamah. Mereka tidak bisa mendengar dan tidak bisa bangkit sampai dibangkitkan pada hari apa? Hatta yub'asu yaumal qiyamah. Sampai nanti mereka dibangkitkan pada hari kiamat. Nah, maka ikhwafillah rahimani Allah, wa fi hadis syafaatil ma'rufah, terdapat dalam riwayat yang telah dikenal tentang kesahihannya hadis syafaat. Fa yaqulullahu azza wa jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyun wa syafa'al mu'minun wa lam yabqa illa arhamur rahimin. Para malaikat, para nabi, orang-orang beriman, mereka memberikan syafaat, dan tinggallah Allah Ta'ala yang Maha Penyayang yang akan menentukan. Mereka lah yang mereka ingin memberi syafaat. Nabi, kemudian malaikat, kemudian orang beriman, dia ingin memberi syafaat, tapi keputusannya tinggal di mana? Ada pada Allah tabaraka wa taala. Qala muallif menyebutkan pada buku ini, wa syafaatu nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah liman irtakaba dzanban ghaira syirki. Nanti Nabi akan memberi syafaat kepada kaum muslimin kelak pada hari kiamat ketika mereka di dunia melakukan perbuatan dosa selama bukan dosa syirik. Ada orang beriman yang mencuri, zina, naudzubillah min dzalik. Dia disiksa oleh Allah dalam neraka. Lalu Nabi meminta syafaat kepada Allah agar dia dibebaskan dari neraka. Diberi oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ikhwan, jangan berpikir setiap kita lalu mengatakan enggak apa-apa, toh nanti dapat apa? Syafaat. Ya ikhwan, tidak ada yang sanggup dengan panasnya api neraka. Tidak ada yang sanggup, ya ikhwan billah. Ma salakakum fi saqar, apa yang membuat kalian bisa melangkahkan dan berjalan masuk ke dalam neraka? Apa yang membuat kalian disiksa? Qalu lam naku minal musallin. Kata mereka, dulu kami di dunia tidak mengerjakan apa? Salat, ya ikhwah. Kata Nabi, atadruna masyaqar? Tahukah kamu apa itu neraka syaqar? Sahabat-sahabat menjawab, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kata Nabi, neraka syaqar itu neraka satu bagian, neraka syaqar itu adalah 60 bagian, dalam riwayat yang lainnya 70 bagian atau 70 kali lipat api yang ada di dunia. Itu neraka syaqar. Jadi api di dunia yang sangat panas ini, Pak, dikalikan 70. Itulah api yang ada di neraka syaqar. Sallallahu taala assalamu wal afiyah. Enggak ada manusia yang sanggup. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam,
kullu nabiyyin sa'ala su'alan aw qala likulli nabiyyin da'watun qad da'a biha fastujiba. Tiap-tiap nabi diberi oleh Allah satu permintaan. Dalam ayat yang lainnya, tiap nabi diberi oleh Allah sebuah doa yang akan dikabulkan. Satu buah doa yang tidak mungkin ditolak selama-lamanya. Dan kalau dia minta akan dikabulkan. Faja'altu da'wati, aku jadikan permohonanku kepada Allah itu syafa'atan li ummati yaumil qiyamah. Kusimpan berbentuk syafaat nanti untuk umatku pada hari kiamat. Apa faedah yang bisa kita ambil, Pak? Nabi ini orang yang sangat penyayang. Beliau memikirkan umatnya mengalahkan memikirkan dirinya sendiri. Suatu ketika datang di hadapan Nabi bersama para sahabat lelaki Badui dan dia berkata, "Ya Muhammadu i'tini." Hai Muhammad. Di rombongan orang banyak begini, Pak. Badui datang sambil manggil namanya, "Muhammad, kasih saya sesuatu." Sahabat sudah enggak sabar, ada yang bangkit. "Astadinuka an adriba unuka." Izinkan saya pukul saja orang ini. Mahlan, biarkan. Nabi kasih. Sudah diberi. Kata lelaki ini, "Hakadha ya Muhammad qalila, ati aksar minha." Tolong kasih lebih banyak lagi. Ini dikit banget ini ya Muhammad. Bapak kalau ada orang minta-minta ke rumah, misalnya nih, Pak diberi, Bapak kasih roti. Kata dia, "Masa cuma roti? Bapak apakan ini kira-kira?" Dia apakan, Bu? Kalau ada orang begitu minta, "Masa cuma roti?" Ini yang minta-minta bagusnya dia apakan ya, Pak ya? Nabi enggak diberi, ada kasih lagi. Udah dikasih 2, aksir minna, tambah lagi. Para sahabat makin jengkel. Kata Nabi, "Mahalan, sudah biarkan." Kata Nabi, "Laisa indi fi hada walakinna fi baiti." Ayo ke rumahku, di sini sudah enggak ada. Aku enggak punya apa-apa lagi. Ayo ke rumah. Ke rumah diambil oleh Nabi dan kata Nabi, "Ini yang saya punya, yang lainnya enggak ada lagi." Kata orang itu, "Sekarang baru cukup." Sudah habis yang diminta baru dia bilang apa? Cukup. Orang Badui. Kemudian kata Nabi, "Tapi ingat, ucapan kamu tadi menyakiti sahabat-sahabatku. Hendaklah engkau meminta maaf, ucapkan jazakallahu khaira." Sayangnya Nabi kepada apa? Umatnya. Tidak kita jumpai Nabi mementingkan diri sendiri. Termasuk dalam perkara ini. Kalau beliau mau berdoa untuk beliau, tidak mungkin ditolak sama Allah dengan satu permintaan yang akan ditolak ini. Tapi Nabi simpan untuk siapa? Umatnya Nabi. Nabi tahu umatnya Rasulullah ini tidak semuanya soleh, ada yang toleh. Nabi tahu bahwa tidak semua umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini bersih dari dosa, ada yang dia kotor dengan dosa. Tapi Nabi juga tahu Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Dan Nabi telah diberi satu doa yang tidak akan ditolak. Maka Nabi jadikan doa itu sebagai bentuk syafaat. Hadis ini juga membuktikan syafaat itu ada. Diberi oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ankara anna lin nabi sallallahu alaihi wasallam syafa'atan minallah faqad kafar. Barang siapa mengingkari syafaatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah yang Allah izinkan bagi Nabi memberi syafaat, maka orang itu kafir. Keluar dari Islam. Sebagian orang menolak syafaat, Pak. Orang Mu'tazilah tidak percaya adanya syafaat. Karena Mu'tazilah juga menganggap surga neraka tidak apa? Tidak kekal. Mereka beranggapan surga akan sirna, neraka juga akan sirna. Jadi menurut mereka baik buruk sudahlah, khalas, nanti tahu masuk neraka enggak akan lama hilang nerakanya. Allahul musta'an. Ini merupakan akidah yang batil. Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala ara'aitu ma talqa ummati min ba'di. Beliau mengatakan, yang benar ini bukan ara'aitu tapi araitu atau uritu ma talqa ummati min ba'di. Kata beliau, ditampakkan kepadaku apa yang akan terjadi pada diri umatku sepeninggalku. Wa safaka ba'dhum dima'a ba'din.
ada di antara umatku sebagian mereka mengalirkan darah sebagian yang lainnya. Fitnah. Sudah terjadi atau belum ini, Pak? Sudah. Bapak lihat. Orang-orang yang memiliki paham Khawarij itu membunuh kaum muslimin. Seperti ISIS dan semisalnya. Dia enggak peduli, yang tidak sepaham dengan dia dihukum mati. Dialirkan darahnya, dibunuh, ditembak di tempat. Ini bentuk bukti bahwa fitnah udah terbukti muncul. Sebagian kaum muslimin mengalirkan darah sebagian yang lainnya. Bahkan kata para ulama, kadang mengalirnya darah itu pada perkara yang bukan berkaitan dengan urusan agama. Cuman urusan apa ya kawan? Dunia. Senggolan di pinggir jalan, mobilnya gores sedikit, bunuh. Allahul musta'an. Berantem dengan istrinya, tidak cocok sedikit, tersinggung dengan ucapannya, habisin nyawanya. Na'udzubillah. Fitnah ini ya kawan, sudah terjadi. Itu akibat apa ya kawan? Allah mengatakan dalam Al-Quran, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaknya merasa khawatir orang-orang yang menyelisih perkaranya Nabi SAW kalau Allah timpakan kepada mereka sebuah fitnah atau adab yang pedih. Fitnah kata Imam Ahmad, peperangan, pembunuhan, ini fitnah. Sudah terjadi. Apa sebabnya? Menyelisih sunnah Nabi. Kalau kaum muslimin sudah beragama dengan cara yang tidak datang dari Nabi, menganggap bid'ah itu sunnah dan yang sunnah itu sesat kata mereka, Anda lihat fitnah merajalela, pembunuhan, peperangan. Shadaq, Nabi berkata benar, tidak mungkin beliau dusta, dan sudah terjadi di negeri kita dan negeri-negeri Islam yang lainnya. Kata beliau, fa'ahzanani, mereka saling membunuh saudaranya sehingga aku sedih dengan perbuatan ini. Nabi sedih ketika ditampakkan. Ini Nabi ketika masih hidup. Beliau diberitahu oleh Allah, sepeninggal Nabi nanti, sebagian umat Nabi itu saling membunuh. Nabi sedih. Wa sabaqa dzalika minallahi azza wa jalla kama sabaqa fil umami qablahum. Dan ini sebuah ketetapan yang Allah telah tuliskan bagi umat ini dan juga umat-umat yang datang sebelum mereka. Fasa'altuhu ayyuwallini fihim syafa'ata yaumil qiyamah. Lalu aku memohon kepada Allah Ta'ala agar ia memberi izin bagiku memberi syafaat untuk umatku kelak pada hari kiamat. Fafa'ala, Allah pun mengabulkan. Allah mengabulkan ya fillah. Ini bukti bahwa syafaat itu ada. Ini bukti kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya, memikirkan umatnya. Kondisi umat ini bunda sekalian dipikir oleh Nabi sampai Nabi menjelang wafatnya, ketika beliau pingsan lalu sadar dari pingsannya, dia berkata, as-salaitan nas, as-salatin nas, apakah wanita sudah mengerjakan, apakah manusia semua sudah mengerjakan salat? As-salatun nas, sudah salat si fulan, sudah salat manusia. Ketika bangun ditanya, manusia sudah salat belum? Beliau tidak memikirkan saya sedang apa, kondisi saya seperti apa. Yang beliau pikirkan, umatku gimana ini? Umatku sudah salat atau belum? Umatku sudah salat atau belum? Betapa besar pengorbanan Nabi. Tapi sayang sebagian orang pada hari ini melupakan jasa ini. Tidak mau menjadikan Nabi sebagai teladan. Tidak mau bersalawat atas Nabi. Pelit banget salawat. Ketika nama Nabi disebutkan, bersabda Nabi kita Muhammad, mestinya kita mengucapkan apa? Sallallahu alaihi wasallam. Walaupun pelit kita itu kepada Nabi dalam masalah salawat, Nabi tetap sayang sama kita. Tapi jangan kemudian kita berkata, toh Nabi tetap sayang, nanti kita akan diberi syafaat. Jangan ya ikhwan, kita enggak tahu. Abdullah ibnu Amr radhiyallahu anhu menceritakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ama ghazwati Tabuk qama minal laili, ketika terjadi di tahun peperangan Tabuk, suatu malam Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit, yusalli fajtama'a wara'ahu rijalun, beliau salat di waktu malam itu.
manusia atau beberapa orang lelaki ikut sholat di belakang Nabi. Min ashabi yakhrusuna, mereka berdiri di belakang Nabi, sholat sambil menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta shalla wan sarafa ilaihim. Setelah beliau selesai sholat, beliau menghadapkan wajahnya kepada para sahabat. Faqala lahum, lalu beliau bertutur, laqad u'titul lailata khamsan ma u'tiyahunna ahadun qabli. Pada malam ini sungguh aku diberi 5 perkara yang nabi-nabi sebelumku tidak diberikan satupun di antara mereka dari 5 perkara ini. Amma ana fa ursiltu ilan nasi kullim ammatan wa kana man qabli innama yursalu ila qaumihi. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk seluruh jin dan manusia, dimanapun mereka berada. Sedangkan Nabi yang datang sebelumku diutus hanya untuk siapa? Kaumnya saja. Wa nusirtu alal aduwi birru'bi. 2, aku diberi oleh Allah pertolongan menghadapi musuh dengan ar-ru'bu. Ru'bu itu artinya rasa takut yang mencekam pada diri musuh sebelum bertemu dengan Nabi. Sebelum pasukan kaum muslimin itu bertemu dengan musuhnya, kaum musyrikin sudah takut dengan pasukannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau kana baini wa bainahum masiratu syarrin la muli'a minhu ru'ban. Walaupun jarak antara pasukan diriku dengan mereka orang musyrik kurang 1 bulan lagi baru sampai di tujuan, itu musuhnya hatinya udah dipenuhi ketakutan yang amat sangat. Wa ukhillat li al-ghanaim. Yang ketiga, dihalalkan oleh Allah untukku harta rampasan perang. Akuluha, aku memakannya boleh. Wa kana man qabli yu'adzimuna aklaha kanu yukhrikuna wa ju'ilat kanu yukhrikuna. Sedangkan para nabi sebelumku, harta rampasan perang itu diharamkan buat mereka. Dikumpulkan harta itu, disambar petir kemudian terbakar. Enggak boleh dimakan oleh nabi-nabi yang datang sebelumnya. Wa ju'ilat liyal ardu masajida. Yang keberapa? 4. Dijadikan oleh Allah buatku bumi ini dimanapun bisa jadi masjid, kecuali 2 tempat. Di mana ya kawan? Kuburan dan kamar mandi atau WC. Selain itu boleh. Berarti apa faedahnya, Pak? Dalam hadis yang lainnya, aina wa tahuran, dan dia dijadikan sebagai sesuatu yang suci dan mensucikan. Berarti permukaan bumi ini suci. Bisa digunakan untuk bersuci, maksudnya untuk apa ini, Pak? Tayamum. Ya. Aina ma adrakatni as-shalah tamassahtu wa shallaitu. Dimanapun aku menjumpai waktu sholat telah datang, aku akan menjadikan bumi itu sebagai tempat untuk sholat dan aku bersuci dengannya. Faedahnya berarti kaum muslimin kalau melakukan perjalanan tidak menjumpai masjid, sholat di atas permukaan bumi itu sudah sah. Masjidnya sampai di tujuan masih 10 kilo lagi, sudah sholat di situ. Tapi jangan di tengah jalan, Pak ya. Sholat di tengah jalan hukumnya apa, Pak? Haram atau halal? Haram, nggak boleh sholat di tengah jalan. Cari tanah yang lapang, kemudian sholat di atas permukaan bumi tersebut berjamaah dengan rombongannya. Boleh nggak sholat di dalam mobil? Nggak boleh. Kecuali sholat sunnah. Boleh, tapi kalau sholat wajib turun. Karena memang Nabi SAW yanzilu min raqibi summa ya'umun nasa fil ardi. Beliau turun dari kendaraannya lalu mengimami manusia di permukaan bumi. Ini keistimewaan umatnya Nabi. Buminya dijadikan suci dan mensucikan. Maka ibu-ibu ini nasihat. Kalau ibu-ibu memakai kain yang panjang sampai menyentuh apa? Ke tanah, tidak usah khawatir. Tanah itu mensucikan. Artinya Anda sholat dengan kain yang kotor terkena debu itu nggak apa-apa. Karena sebagian wanita kan was-was. Ragu-ragu gitu ya. Syaitan berbisik padanya, ini nggak sah ini sholat pakai ini, udah kotor. Saya pernah berjumpa dengan seseorang, Pak, yang dia berkata kepada saya, istri saya kasihan Ustaz,
dia terkena penyakit was-was. Kenapa? Tiap kali melewati sebuah tempat, dia akan cuci itu sepatunya atau bajunya. Dan dia nggak mau sholat kecuali baju yang baru selesai dicuci. Padahal kalau dia mau berpikir, baju yang dicuci dijemur. Di mana dijemurnya, Pak? Keluar. Kena debu atau tidak? Iya. Ini namanya penyakit was-was. Hilangkan. Maka ibu kalau menggunakan pakaian terseret di tanah, maka debu yang ada di hadapan Anda itu telah mensucikan sesuatu yang mengenai pakaian Anda. Kecuali Anda lihat benar-benar ini ada air kencingnya, baunya, yakni bau air kencing, dia nggak bisa hilang kecuali disiram dengan air, ya pada saat itu hukumnya menjadi apa? Najis. Kalau nggak ada bukti, hukumnya berarti bagaimana? Suci. Boleh digunakan untuk salat. Lalu kata beliau, wa kana man qabli yu'azzimuna dzalika innama kanu yusalluna fi kana'isihim wa biyaihim wal khamisatu. Kata beliau, sedangkan nabi-nabi sebelumku dan umat-umat sebelum umat kalian sebelum kalian ini, mereka itu hanya bisa mengerjakan sholat di mana? Gereja mereka, biara-biara mereka, tidak bisa dilakukan di rumah aja nggak bisa. Yang kelima, hiya ma hiya qilali. Inilah yang dijanjikan oleh Allah buatku. Dikatakan untukku, sal, mintalah ya Muhammad. Fa inna kulla nabiyyin qad sa'ala. Karena sesungguhnya tiap-tiap nabi mereka sudah meminta. Fa akhartu mas'alati ila yaumil qiyamah. Aku meminta ditunda permintaan yang satu ini dikabulkannya nanti di hari kiamat. Fa ya lakum, itu buat kepentingan kalian. Waliman syahida alla ilaha illallah, dan bagi tiap-tiap orang yang mengucapkan bersaksi tidak ada yang boleh diibadahi kecuali Allah Ta'ala. Jadi tiap orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, tidak berbuat syirik, diberi syafaat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum saya lupa ini Bapak, kita di bulan Desember nih, dekat dengan perayaan agamanya orang Nasrani. Nggak boleh Pak mengucapkan kalimat apa? Selamat Natal. Kenapa nggak boleh? Karena ini pernyataan pengakuan telah lahir apa? Anaknya Tuhan. Padahal dalam keyakinan Islam, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan juga tidak apa? Dilahirkan. Mungkin teman-teman Anda yang beragama Nasrani akan bertanya, kenapa masa mengucapkan selamat Natal aja nggak boleh? Kan cuman ucapan. Kan gitu Pak ya biasanya. Bukankah dulu ketika kamu hari raya saya mengucapkan selamat Idul Fitri? Kita jawab, mau enggak kamu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena ini pengakuan tidak ada ilah kecuali apa? Ayo coba ucapkan. Dia akan menjawab, oh enggak bisa, ini bertentangan dengan keyakinan saya. Kita jawab, sama. Kan itu cuma ucapan, sama. Ini juga cuma ucapan, tapi itu mengandung makna yang dalam. Ketika Anda mengucapkan selamat Natal, itu sama dengan artinya Anda mengakui adanya anak Tuhan. Itu ucapan besar di sisi Allah. Maka nggak boleh Pak. Alasannya walaupun apa namanya? Relasi. Nanti kalau nggak relasinya pergi, tidak usah khawatir. Yang memberi rezeki siapa? Allah yang memberi rezeki. Allah yang memberi rezeki. Berkurang rezekinya Ustaz, kata siapa? Enggak. Allah justru pilih ini loh yang barokah dan tidak barokah. Engkau dapatkan yang ini barokah. Begitu maksudnya. Wadah? Jadi tidak boleh mengucapkan selamat apa? Natal. Ditambahin lagi tahun baru. Selamat Natal dan tahun baru enggak boleh, Pak. Peringatan tahun baru ini tasyabbuh bin Nasara, mengikuti tata cara ibadahnya orang apa? Nasrani. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Kata Nabi, barang siapa menyerupai satu kaum maka dia sama dengan kaum tersebut. Mana Ustaz kalau gitu? Kita nggak ikut merayakan, cuman bakar jagung saja, sama aja. Di rumah aja Ustaz bakar-bakar gitu. Besok aja bakar jagungnya, jangan pas malam itu. Atau sebelumnya saja. Kan kepingin makan jagung kan gitu Pak ya. Jadi jangan pada saat itu nanti orang menyangka kita ikut apa? Andil bagian. Bukan jagung Ustaz, ikan, sama. Kan kadang ikan bakar gitu Pak ya.
Sama, nggak boleh ya kafirlah. Maka nggak diperlukan sudah. Di rumah zikir, baca Quran, berkumpul dengan keluarga, saling berwasiat, sudah khalas cukup. Muskilahnya dianterin. Antum nggak bakar-bakar kata tetangga, kasihan si fulan nggak punya jagung. Nah, diantarin. Diterima atau ditolak, Pak? Bu, diterima atau ditolak? Hah? Diterima, khalas. Dimakan atau dibuang? Dimakan atau dibuang, Pak? Nah, pada asalnya makanannya halal. Tapi kalau seandainya orang mengatakan, oh si fulan ternyata merayakan juga, cuman gak punya jagung, jadi kita kasih saja dia. Anggapan seperti ini membuat kita menjadi terlarang mengkonsumsi. Karena nanti dianggap kita ikut andil bagian dengan acara mereka. Dan ini merupakan tipu daya syaitan, Pak. Tipu daya syaitan. Perayaan tahun baru itu lebih dahsyat dibandingkan Idul Fitri di negeri ini. Dan itu berhasil setan. Karena menganggap biasa saja. Belum lagi trompetnya, belum menyerupai majusi yang menggunakan kembang api. Ada enggak, Pak, orang-orang yang merayakan tahun baru itu sambil qiyamul lail, zikir? Enggak ada. Enggak ada yang istighfar, enggak ada nyalakan kembang api, astagfirullah, ini kuntu minadh dhalimin. Ada enggak, Pak? Enggak ada. Yang bergadang di luar sana itu sambil baca Quran, misalnya ayo di pinggir jalan, ayo baca surat Yasin atau baca surat Al-Baqarah, enggak ada, Pak. Yang ada juga musik berdentum, enggak karu-karuan. Sahih? Buang-buang waktu. Jadi khalas, ini anak muda, udah enggak usah lah, enggak usah peringatan apa itu? Tahun baru enggak usah. Ustaz, saya enggak memperingati, cuman ketika kembang apinya itu nyala kepingin lihat juga, Ustaz gitu. Ya, bagus begitu. Khalas. Sabar ya kawan, sabar. Banyak istighfar. Kepingin banget lihat Ustaz, sabar sudah ya alhamdulillah. Ya nam kadalik. Jadi apa namanya? Tidak perlu diikuti yang kayak begini. Enggak ada manfaatnya, enggak ada manfaatnya. Kerusakan yang ditimbulkannya lebih banyak. Dan perzinahan, minum khamr, ugal-ugalan itu terjadi pada malam itu. Orang yang beriman wajib mengingkari, kalau tidak dengan tangan, dengan apa? Lisan. Kalau enggak sanggup maka dengan apa ya kawan? Hati, meninggalkannya. Ustaz, gimana kalau anak-anaknya minta belikan apa? Trompet. Bukan minta belikan, malah bikin trompet, jualan trompet. Enggak boleh. Enggak boleh, Pak. Kasihan Ustaz, miskin yang jualan trompet itu. Ya sedekah, jangan usah dibeli trompetnya, ini buat antum, udah enggak usah jualan trompet, ini hadiah buat antum. Mestinya kaum muslimin demikian. Paham tuh? Nah, anehnya sebagian ikhwah begitu. Datang ke majelis ilmu, anaknya bunyi trompetnya. Ya ini berarti belum faham. Nasihat buat Bapak Ibu, jangan ya. Jangan lagi membeli apa? Trompet dan yang semisal daripada itu. Kita lanjutkan. Selanjutnya ikhwah fillah rahimani, beliau mengatakan berarti waliman syahida alla ilaha illallah. Ini diperuntukkan bagi orang yang mempersaksikan kalimat la ilaha illallah. Catatan, anna kalimata la ilaha illallah ia miftahu babil jannah. Kalimat la ilaha illallah itu kunci untuk membuka pintu surga. Wa minal ma'lum, dan sudah dimaklumi Bapak, inna lil miftahi asnan, tiap kunci ada giginya. Sahih Bapak? Kunci itu ada giginya, entah satu, entah dua, entah tiga, pasti ada giginya. Kalau giginya rompal bisa terbuka enggak, Pak? Maksudnya para ulama, kalimat la ilaha illallah itu ada syaratnya. Syarat ini yang disebut dengan gigi kunci itu. Kalau syaratnya gugur, ompong itu giginya, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dia enggak masuk kategori yang tadi Nabi katakan walakum wa hadalakum waliman syahida alla ilaha illallah. Syafaat ini buat kalian dan buat tiap orang yang mengucapkan, mempersaksikan tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali siapa? Allah. Apa saja di antara syarat la ilaha illallah, Pak? Apa di antara syaratnya? Ada banyak, sebutkan 3 saja, Pak. Ada yang tahu, Pak? Al-ilmu. Dia harus mengetahui bahwa mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini ada konsekuensinya. Dia tahu bahwa ucapan la ilaha illallah bukan sekedar lafaz. Apa konsekuensinya? Dia harus meninggalkan selain Allah.
Tuhan-Tuhan selain Allah dia tinggalkan. Dia tidak menyembah dewa, tidak menyembah dewi, dia tidak pula menyembah ruh-ruh, tidak menyembah patung-patung, berhala-berhala, tidak ada yang disembah kecuali siapa? Allah saja. Itu konsekuensinya. Kalau mengucapkan kalimat la ilaha illallah, saya ini muslim. Lihat saya pakai jilbab, saya mengucapkan la ilaha illallah, tapi datang ke kuburan, minta sama yang dikubur, mengadu kepada yang dikubur. Syirik atau tidak? Syirik, gugur kalimat la ilaha illallahnya. Yang kedua, apabila syarat kalimat la ilaha illallah itu apa ya, apabila al-qabul, menerima dari ketetapan yang apa yang telah ditetapkan oleh Allah berupa hukum. Orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah harus tahu hukum yang pantas dilakukan, hukumnya siapa? Allah. Dia harus yakin ini hukum Allah itu yang baik. Misalnya warisan, enggak boleh pakai hukum selain hukum Allah. Kalau si fulan meninggal dunia, meninggalkan ahli waris, ada harta warisnya, bagi dengan hukum Allah. Jangan bagi dengan hukum selain hukum Allah. Menikah, hukum Allah menentukan menikah itu sah. Jika seorang gadis dinikahi oleh seorang laki-laki yang perjaka, itu enggak akan sah kecuali dengan siapa yang menikahkannya? Walinya. Enggak boleh kawin lari, enggak boleh. Ketentuan Allah dan Rasulnya, orang menikah kawin lari batal pernikahannya, tidak sah. Dia harus terima itu. Syarat yang ketiga ada apa contohnya, Pak? Yang ini al-yakin. Yakin bahwa kalimat la ilaha illallah, kita harus yakin bahwa agama yang benar cuma agama apa? Islam, agamanya Allah. Selain agama Allah tidak benar. Dan masih banyak lagi konsekuensi dari kalimat la, atau syarat kalimat la ilaha illallah tersebut. Wa ana Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu qala, dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu beliau bertutur, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syafaati li ahlil kaba'ir min ummati. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, Nabi bersabda, syafaatku di hari kiamat nanti untuk pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Bapak kalau membaca atau ibu-ibu membaca hadis menyebutkan min ummati, dari kalangan umatku, yang perlu kita catat, ummatu Muhammadin nau'ani. Umatnya Nabi Muhammad ada dua. Yang pertama ummatun dakwah, dakwiyah, umat yang didakwahi. Jadi umat di mana Nabi diutus dan seterusnya yang datang berikutnya, di mana mereka punya kewajiban mendengarkan dakwahnya Nabi, itu namanya ummatun dakwiyah, umatnya Nabi juga. Ada Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, ada Majusi dan yang lain-lainnya. Datangnya setelah Nabi diutus namanya umatnya Nabi. Umat dakwah namanya. Yang kedua namanya ummatun istijabatun. Umat yang menjawab panggilan dakwah, umat Islam. Umat Islam. Ya ini yang dimaksud dalam hadis ini yang Nabi mengatakan syafaati li al-kaba'ir min ummati. Itu menjadi syafaatku nanti diberikan kepada pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Maksudnya orang Islam yang berbuat dosa. Apa faedah yang bisa kita ambil, Pak? Idzan laisa kullu murtaqibid dzanbi huwa kafir. Enggak tiap orang yang melakukan dosa dikafirkan. Jangan seperti orang Khawarij. Orang Khawarij beranggapan orang kalau melakukan dosa besar kafir, dianggap keluar dari Islam. Jadi menurut mereka kalau ada orang berbohong, bohong itu dosa besar atau kecil, Pak? Dosa besar. Dianggap oleh orang-orang Khawarij kafir. Sehingga antum akan jumpai tidak ada orang yang selamat dari takfirnya orang Khawarij. Semua dikafirkan karena tidak ada manusia yang tidak pernah bohong. Bahwa apa? Ada yang nggak pernah bohong sama sekali? Nggak ada yang angkat tangan, berarti ya pernah bohong semua ya, Pak ya. Nah, kita pernah bohong. Tapi Nabi SAW mengingatkan, syafaati li ahlil kabair min ummati, syafaatku nanti diberikan kepada ahlul kabair dari kalangan umatku. Berarti pelaku dosa besar tidak kafir. Apa dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah meyakininya? Kufrun duna kufrin idza lam yastahillu. Selama dia tidak menganggap halal, orang ini dinamakan kufrun duna kufrin. Maksudnya tingkah lakunya kayak orang kafir, cuman belum kafir. Demikian ya khafillah. Zina kan dosa besar. Orang Khawarij mengatakan orang berzina kafir.
Durhaka kepada kedua orang tua, durhaka kepada suami, dikafirkan. Enggak ada yang selamat dari takfirnya orang Khawarij. Makanya wajar kalau Bapak lihat orang ISIS itu yang enggak sepaham dengan mereka langsung dibunuh karena dianggap kafir semua. Nanti antum akan lihat kan mereka sama mereka saling membunuh juga. Karena mereka kan saling apa? Mengkafirkan. Sedikit saja mereka berbeda pendapat, oh kamu yang salah, enggak kamu yang salah, kafir masing-masingnya. Atau yang satunya dikafirkan, saling membunuh mereka. Naudzubillahi min dzalik. Ini keyakinan yang batil. Ahlussunnah meyakini dosa ada yang besar ada yang kecil. Tambahan, walakinna la tanduru saghiran aw kabiran minal ma'siyah walakinna nduru manil ladzi ta'si ilaihi. Jangan kamu lihat besar kecilnya dosa, tapi lihatlah siapa zat yang kamu berani berbuat dosa dengannya. Lihat kalau kita berbuat maksiat, itu jangan lihat ini kan cuma dosa kecil, tapi kita lihat yang kita bermaksiat kepadanya itu zat yang maha agung, Allah Subhanahu wa taala. Faedah dari hadis ini ikhwati rahimani wa rahimakumullah, ahlul kabair tahta masyiatillah. Pelaku dosa itu dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah ia berada di bawah kehendaknya Allah. In syaa ghafarallahu wa in syaa adzabahu. Kalau Allah mau maka Allah akan menyiksa dia. Kalau Allah mau dengan maha kebijaksanaannya Allah akan mengampuni dia. Itu haknya Allah karena dia bukan orang kafir. Dan pada asalnya orang Islam di mana tempatnya? Fil jannah. Di dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Tambahan, jika seseorang melakukan dosa besar maupun kecil tidak boleh diceritakan ke orang lain. Yang mendapatkan syafaatnya Nabi yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala, pelaku dosa yang kemudian ditutupi oleh Allah aibnya, dia nggak ceritakan ke orang lain. Nabi berkata, kullu ummati mu'affa. Setiap umatku akan diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Illa al-mujahirin. Kecuali orang yang bersikap mujahir. Mujahir itu artinya apa? Nabi ditanya, "Mal mujahirun ya Rasulullah?" Apa itu mujahirun ya Rasulullah? Qal, bukan muhajirun ya, mujahirun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun" seorang lelaki yusibu yasna'u ma'siyatan minal lail, berbuat dosa nista di malam hari. Allah tutupi aibnya, tapi di pagi hari dia cerita sama orang, "Semalam saya berbuat begini begitu." Ini namanya mujahirin. Itu enggak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasihat, kalau begitu, kalau kita punya masa lalu yang jelek, jangan diceritakan ke orang lain. Sekalipun istri kita, Pak, nggak boleh. Bapak-bapak nggak boleh cerita, Mi, tahu nggak? Dulu Abi ini playboy, pacarnya 10. Itu nggak boleh. Karena ini kan maksiat. Maksiat tidak apa itu, Pak? Maksiat. Jangan malah bangga, memang putih jenggotnya Mi, tapi dulu pacarnya banyak. Ini kan bangga namanya. Nggak akan diampuni oleh Allah, nggak boleh diceritakan, nggak boleh. Belum lagi ditunjukkan yang itu loh, Mi orangnya, itu loh, musibah ini alhamdulillah. Tinggal tunggu kebinasaan rumah tangganya kalau seperti ini. Nasallallahu ta'ala as-salamu alaihi. Sama wanita juga begitu, nggak boleh menceritakan aibnya di masa lalu. Nggak boleh. Dan tidak boleh memancing-mancing rumah tangga, memancing-mancing pasangannya untuk menceritakan perbuatan aibnya, nggak boleh. Mi, dulu gimana kamu? Kamu dulu tomboy nggak? Untuk apa ditanya-tanya? Nggak manfaat. Kalau misalnya dia, memang saya dulu jago ngetril, memangnya kenapa begitu? Kalau misalnya begitu, Pak, kan rusak rumah tangganya. Kalau sudah. Ya dulu tuh ya sudah dulu, nggak boleh ceritakan lagi. Paham ini Bapak? Atau misalnya mantan preman lalu diceritakan, saya ini mantan preman, Pak. Memangnya kenapa kalau mantan preman? Nggak boleh dibanggakan. Gimana kalau misalnya ada orang berbuat nista, zina misalnya, di masa lalu dia belum tahu agama. Kemudian dia tahu agama, dia tobat. Lalu ada pemuda yang mau melamar dia, apakah diceritakan? Afwan, kamu nggak nyesel nikah sama saya? Nggak boleh. Nggak boleh diceritakan, ini nggak boleh. So, nanti kalau dia tahu, ketika saya tidak memberitahu, tidak ada dosa bagi wanita itu. Lelaki itu tahu, kemudian bukan karena dia yang memberitahu, tidak ada dosa, dan itu bukan penipuan. Karena memang Allah melarang menceritakan apa? Aibnya sendiri. Kalau ternyata dia mau melanjutkan rumah tangganya, lanjutkan. Kalau enggak, ya sudah, enggak apa-apa. Diterima sebagai penghapus apa? Dosa. Fahimtum? Nah, jadi ini yang disebut oleh Nabi, syafaati li al-kabair min ummati.
syafaatku nanti diberikan kepada pelaku dosa besar di kalangan umatku. Ya ini tadi itu ciri-cirinya. Dia tidak menceritakan aibnya kepada orang lain. Kemudian ini bab tentang syafaat selesai secara ringkas. Bapak ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Ada beberapa, saya tambahkan, ada beberapa amal yang bisa mendatangkan atau bisa menjadi sebab dapat syafaatnya Nabi di yaumil qiyamah. Amal yang pertama ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, yakni tarbiyatan li auladihim bi tarbiyatin jilin. Mendidik keturunan dengan pendidikan yang baik. Karena perlu dicatat, syafaat itu bukan hanya dari Nabi. Ada orang selain Nabi yang bisa memberi syafaat. Bismillah. Siapa di antaranya ikhwan? Syuhada. Siapa lagi di antaranya ikhwan? Anak yang wafat sebelum mencapai usia balik. Dia akan memberi syafaat kepada orang tuanya. Tapi mereka memberi syafaat kepada orang tua yang mendidik mereka dengan baik. Kalau tidak, justru jadi bumerang. Sebagaimana sering saya sampaikan dalam hadis riwayat Imam Abu Daud dan yang lainnya. Ketika ada orang lelaki didatangkan di yaumil qiyamah, diperintahkan oleh Allah untuk dimasukkan dalam neraka, dia mengatakan, bapakku, ibuku juga harus masuk neraka. Ternyata apa sebabnya ikhwan? Bapak ibunya tidak mengajarkan apa? Agama, tidak memberikan nasihat kebaikan kepada dia. Yang kedua ikhwati, bikasrati qiraatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Nabi kita berkata, Iqra'ul Quran fa innahu syafi li sahibi yaumil qiyamah. Bacalah Quran karena Quran akan memberi syafaat kepada orang yang membacanya kelak pada hari kiamat. Jadi baca Quran ikhwan. Baca 10 ayat, ada artinya dibaca juga. Kalau mampu baca tafsirnya, baca tafsirnya. Kalau belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Orang yang terbata-bata membaca Quran dapat pahala, Pak. Walaupun dia terbata-bata, enggak boleh malu. Baca Quran tidak boleh malu. Belajar. Kalau kita malu dari belajar, celaka. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga, hafillah kasratus salawat ala Nabi, memperbanyak membaca salawat. Dan dalam riwayat Imam Muslim, di antara orang yang mendapatkan syafaatnya Nabi adalah orang-orang yang rajin bersolawat atas Nabi. Bukan solawatan, ibu-ibu, bukan. Tapi apa? Solawat. Beda solawatan dengan solawat. Kalau solawatan itu nyanyi-nyanyi di masjid-masjid. Kalau solawat itu membaca Allahumma salli ala Muhammad atau Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau sallallahu alaihi wasallam dan salawat-salawat yang lainnya. Gimana cara bacanya? Dibaca Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad atau Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Dibaca sebanyak-banyaknya, tidak ada batasannya. Naam kadzalik. Kemudian yang bisa mendatangkan syafaatnya Nabi adalah ittiba'us sunnah, mengikuti sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana riwayat yang terdapat dalam Imam Ahmad. Dalam riwayat Imam Ahmad bahwa orang yang mendapatkan syafaat Nabi itu adalah orang yang mengikuti jejaknya Nabi dalam beragama. Jadi diikuti sunnah. Semua sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang keberapa, ikhwan? 5, memelihara anak yatim. Mengkafil, memelihara. Nabi mengatakan ana ma'al yatim yaumal qiyamah kahatani fil jannah. Ana ma'aka fil yatim yaumal qiyamah kahatani fil jannah. Aku dengan orang yang memelihara anak yatim itu nanti di surga seperti ini. Dekat, duduk bersanding. Maka nasihat Bapak, cari anak yatim, dikafil, dikasih biaya sekolah, sekolahnya dibayarin, belajar mengaji diongkosin, dibiayain, belajar agama dibiayain. Ini insya Allah nanti di yaumil qiyamah menjadi sebab datangnya syafaatnya Rasulullah SAW dengan izin Allah buat orang itu. Yang lainnya baiklah itu ta'am, memberi apa? Makan. Rajin mengundang orang makan-makan, Pak. Dahulu Bapak, orang tua kita itu Masya Allah. Di masa dahulu itu setiap selesai sholat Jumat atau sholat duhur itu berlomba-lomba mencari orang yang mau makan. Bahkan saya ingat sekali di kampung saya dulu itu Pak, kalau hari Jumat itu di depan rumah itu berjajar makanan. Siapa aja mau ngambil silahkan. Dan itu tiap rumah ada. Ini di Palembang masih ada ini Pak.
Masih ada kebiasaan menjajar makanan, nanti gantian makanan yang ini yang mau mengambil. Ini Masya Allah, memberi makan. Orang-orang fakir miskin mendatangkan syafaatnya Nabi di yaumil qiyamah. Yang lainnya bermajelis ilmu. Majelis ilmu itu mendatangkan ampunan dan menjadi sebab syafaatnya Nabi di yaumil qiyamah. Dulu dalam majelis dan yang lain-lainnya lagi masih banyak lain. Waktu kita akan terangkan. Ikhwanillah. Hakada demikian ikhwanillah bab tentang syafaat di mana akan terjadi ketika manusia nanti setelah mengalami kematiannya. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberi syafaat oleh Nabi dengan izin Allah Ta'ala. Dan semoga kita termasuk orang yang bisa memberi syafaat kepada keluarga kita dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan semoga semua kita terkumpul di surga bersama Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wa sallallahu wasallamu ala mursalin. Walhamdulillahirabbil alamin. Mari Bapak kita tanya jawab. Kalau ada pertanyaan silahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan hari besar non-muslim Ustaz. Dengan dalih toleransi bertetangga, terus ada bosnya juga yang non-muslim. Pada akhirnya mereka mengucapkan itu Ustaz. Mengucapkan selamat Natal gitu loh. Nah yang jadi pertanyaannya ketika itu diucapkan apakah itu menggugurkan pahala yang selama ini kita kerjakan Ustaz? Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah belum sampai kepada derajat kufur. Cuma ini dosa besar. Allah mengatakan dalam Al-Quran wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Barang siapa loyal kepada mereka, acara agama mereka, niscaya mereka sama dengan mereka itu. Maka hafilah rahimah wa may yatawallahum minkum fa innahum minhum. Kita enggak boleh wala dengan masalah ini. Mungkin bagi orang yang seperti ini cukup baginya taubat dan dihilangkan sikap sungkan. Akhirnya belajarlah bersikap yang tegas tapi santun. Kalau kita punya tetangga di hari raya dia datang lalu mengucapkan selamat hari raya, kita katakan semoga Allah memberimu hidayah. Begitu. Semoga Allah memberimu hidayah. Di hari raya mereka kalau kita ditanya kenapa enggak datang? Maaf, ini keyakinan agama kami. Kami menghormati siapapun yang beragama selain dengan agama Islam karena Islam Islam tidak memaksa orang lain masuk dalam Islam. Tapi sebagaimana kami tidak memaksa orang masuk Islam, kami juga tidak ingin dipaksa mengucapkan sesuatu yang bukan dari ajaran Islam. Sampaikan dengan cara yang santun. Mereka akan faham. Mungkin mereka akan bertanya tentang Islam, tapi dengan cara yang santun. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Ada yang lainnya ibu-ibu? Ya, silakan akhi. Salam. Tes. Dalam Al-Baqarah ayat 285 ada sami'na wa ata'na. Zaman sekarang banyak fitnah. Bagaimana kita membentengi dengan sami'na wa ata'na? Sikap kita seperti apa? Karena banyak hal informasi baru tentang fitnah-fitnah dunia yang kita nggak tahu. Kita dengar, kita taat. Kita tahu dia ulama atau dia berdandan seperti ulama, tiba-tiba dia berfatwa gara-gara sami'na wa ata'na, kita ngikut, kita dengar gitu. Gimana? Salah. Kalimat itu kan lafadznya innamal mu'minuna idza du'u ilallahi wa rasulih. Sesungguhnya orang beriman itu kalau diseru mari menuju Allah, mari menuju Rasulnya. Ini loh ayatnya. Ini hadisnya, bukan mari menuju ucapan Pak Ustadz, mari menuju ucapan Pak Kiai, bukan. Idza du'u ilallahi wa rasulih. Kalau mereka itu diseru menuju Allah dan Rasulnya. Apa ucapan mereka? Ucapan mereka adalah sami'na wa ata'na. Oh ini ayat Allah, ayat saya dengar, saya taati. Ini ayat Rasul, ini hadis nabinya. Saya dengar, saya taati. Tapi kalau ucapan seseorang, Imam Malik berkata, kullu qaulin yu'khadhu wa yutraku. Tiap pendapat bisa diambil, bisa ditinggalkan. Maksudnya cocok dengan ayat dan hadis, ambil. Kalau enggak sesuai dengan Quran dan Sunnah, siapapun yang mengatakan ya ditinggalkan. Ini ulama fulan mengatakan begini dan begitu. Lihat dulu ucapannya, dalilnya apa. Oh dalilnya benar, ya sudah kita taat kepada dalilnya, bukan kepada siapa? Kiainya. Oh ucapannya keliru. Ya udah kita tinggalkan karena memang ucapannya sekedar ucapan bukan Quran ataupun
sunnah. Contoh, seorang ulama misalnya berfatwa bahwa daging babi haram. Apa dalilnya? Oh, firman Allah Ta'ala, innama harrama rabbukum alaikum. Sesungguhnya yang telah Allah haramkan atas kalian, Rabb kalian haramkan atas kalian, ad-dam wa lahmal hinzir, darah dan juga daging babi. Oh, ada ayatnya. Kita dengarkan, berarti kita nggak boleh makan daging babi. Ustaz, itu kan dagingnya. Gimana kalau minyak babinya? Seperti Yahudi kalau begitu. Yahudi dulu, kata Nabi, haramallahu alaihimul hinzira, lahmal hinziri, diharamkan oleh Allah kepada Yahudi daging babi. Yaqul, ia mengatakan hada min samini, ini bukan daging, ini minyaknya, kata mereka. Ya, minyak babinya juga apa? Haram ya akhi. Minyaknya enggak Ustaz, cuman taburannya. Ya, sama saja. Setiap yang berasal dari babi hukumnya haram. Kalau misalnya ada ulama berfatwa lalu menyelisih syariat, fatwa ulama misalnya mengatakan bahwa boleh menikahi wanita tanpa wali, enggak punya dalil, enggak ada hujah. Justru hujahnya mengatakan ayu mamra'atin nakat nafsa bi ghairi walil fanikah batil. Wanita manapun yang menikahkan dirinya tanpa wali maka nikahnya apa? Batal. Wanita gadis menikahkan dirinya tanpa wali batal nikahnya. Berarti fatwa ulama ini ditolak karena hadisnya mengatakan dilarang. Jadi sami'na wa ata'nanya kepada dalil bukan kepada ucapan ulama. Fahim dong? Ini ibu nasihat, nggak boleh kalau lagi berdebat sama teman, kata Pak Abdurrahman, nggak boleh. Mana dalilnya bu? Kata Ustaz, kata Pak Abdurrahman. Itu bukan dalil. Dalil itu apa kata Allah dan apa kata Rasulnya. Fahim tuh? Allah yubarik fikum. Tayyib. Ada yang lainnya? Ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan perayaan tahun baru misalnya Pak Ustadz, ada seseorang pedagang misalnya jagung misalnya, sebelumnya itu memang usahanya itu jualan jagung. Iya Pak Ustadz. Ternyata datang hari raya seperti itu, dia tetap usahanya itu, tapi kan itu orang untuk dipakai juga untuk bakar-bakar itu tadi Pak Ustadz. Bagaimana orang ini tadi Pak Ustadz? Barakallahu fikum. Syekh Utsaimin pernah ditanya, gimana hukumnya orang yang jual baju-baju yang membuka aurat, tank top, namanya ya Pak? Tank top. Salah terus ya kalau mengucapkan tank top. Baju kelihatan keteknya itu, atau rok apa? Yang pendek, atau yang terbuat dari kain yang sangat ngapret itu apa namanya Tehon? Legging. Ahsanta ya akhi. Legging ya. Legging atau yang semisal daripada itu. Beliau ditanya gimana hukumnya? Beliau mengatakan pada asalnya jual beli hukumnya apa? Halal. Kalau yang datang pakai jilbab, pakai kerudung, menutup aurat, bu beli tank topnya, dijualin karena nggak mungkin dipakai apa? Nggak akan mungkin dipakai keluar. Tapi kalau yang datang saja udah pakai celana pendek, pakai tank top, ini harganya berapa? Pasti akan dipakai di luar. Nah beliau berfatwa tidak boleh orang ini dijualin. Kenapa tidak boleh? Karena masuk dalam kategori wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Janganlah kamu tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Bapak misalnya di hari itu Bapak jualan jagung, ada orang beli, jangan ditanya, Pak ini buat apa? Kalau Bapak tanya itu musibah. Tapi kalau Bapak tahu ini tetangga saya yang mau beli nih Ustaz, dan dia pasti buat apa namanya? Bakar tahun baru, maka bilang hari ini cuti dulu, nggak jualan, begitu. Libur, karena Anda tahu bahwa ini buat itu. Jangan tolong menolong perbuatan dosa dan permusuhan. Islam tidak mengenal kesempatan dalam perkara yang nilainya dilarang dalam apa? Islam. Faham tuh ikhwan? Antum jangan malah gelar ikan di pinggir jalan pada waktu siang malamnya jadi malam tahun apa? Tahun baru ini. Tapi kalau memang asalnya pedagang ini tiba-tiba ada orang beli, ya sudah jangan ditanya-tanya. Antum jangan tanya buat apa ini Pak, jangan. Itu boleh nggak apa-apa. Faham tuh? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ini berhubungan dengan salah satu amal asbab mendapatkan syafaat, yaitu mendidik keturunan dengan pendidikan yang baik. Ini mengenai hak asuh anak, Pak Ustadz. Jadi saya pernah membaca bahwa salah satu hadis Rasulullah SAW dari riwayat Abu Daud, bahwa ibu yang sudah menikah lagi tidak berhak mendapatkan hak asuh anak. Jadi anak dikembalikan ke ayah. Dan mendekati hari liburan ini, si ayah ini menagih janjinya dengan berdasarkan hadis tersebut bahwa hak asuh biarpun anak itu di bawah umur adalah milik ayah. Dan yang dikhawatirkan adalah kalau emang itu sudah kewajiban saya untuk mengembalikan anak itu kepada ayahnya, mungkin saya akan ikhlas dengan hukum yang sudah ada. Tapi permasalahannya adalah pemahaman ayahnya ini sangat jauh berbeda dari sunnah. Jadi beliau itu mengikuti khuruj yang 3 bulan dan lain-lain, 40 hari dan lain-lain. Dan rencananya anak-anak ini akan dibawa khuruj, dan itu yang membuat saya berat, dan pemahaman agamanya sangat jauh dari sunnah yang sudah kami jalankan. Karena anak-anak ini insya Allah pendidikan sehari-harinya saya tekankan di sunnah, Pak Ustadz. Itu yang jadi concern saya, yang jadi kekhawatiran saya yang sangat tinggi. Mohon pencerahannya Pak Ustadz, jazakillah khair. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wassabiwan. Sepertinya hadisnya terbalik ini, Bu. Hadis dalam riwayat Abu Daud bukan seperti itu. Innal walad lihaqqil mar'ah turaddu ila ummi. Anak itu dikembalikan kepada ibunya, terutama dia ketika anak itu masih dalam usia apa? Sapihan, itu menjadi hak ibunya. Makanya di zaman Nabi dalam riwayat Imam Muslim ada seorang wanita mengadukan kepada Nabi perihal suaminya, lalu mereka bercerai. Dan wanita ini berkata, liman hadal walad, hak siapa anak ini? Kata Nabi, li ummi, dengan ibunya, karena anak itu masih disusui. Nggak mungkin diberikan kepada siapa? Ayahnya. Ketika anak ini telah dewasa, dia datang lagi kepada Nabi, liman hada, ini haknya siapa? Kata Nabi SAW, bikhtiyari, anaknya suruh memilih. Anaknya memilih, dia mau ke kanan atau ke kiri. Maksudnya mau ke ibu atau mau ke ayahnya. Ini haknya anak. Bapak wajib memberi nafkah. Nggak lepas, bapaknya wajib memberi nafkah kepada anaknya. Dan wajib memberikan apa? Pendidikan yang sesuai dengan apa? Syariat Allah. Dalam kitab-kitab masalah tolak akan dijelaskan bahwa anak itu boleh kepada bapak kalau dijumpai ibunya rusak. Maksudnya rusak, akhlaknya buruk, tidak punya agama yang baik, tidak mengarahkan kepada kebaikan. Maka anak itu diambil oleh qadhi, diberikan kepada siapa? Ayah. Dengan catatan tidak menghilangkan hak ibunya kepadanya. Ini kalau seandainya sudah apa? Sudah dilihat bahwa di si wanita ini akhlaknya jelek, nggak bisa menafkahi dan sebagainya. Tapi kalau wanita ini bisa menafkahi, mendidik dengan cara yang baik, kemudian dia sedikit lebih besar, dia disuruh memilih. Mau kemana ini? Mau ke bapaknya atau mau ke ibunya? Tanpa menghilangkan hak ibunya. Karena memang dalam masalah cinta, seorang anak lebih mencintai siapa? Ibu dibandingkan bapak. 3 kali. Jadi kalau ada orang mengatakan saya menagih bahwa ini anaknya berikan kepada saya, maka dilihat. Kalau misalnya berlibur mau berjumpa dengan orang tuanya, nggak boleh dilarang ibu. Anak itu nasabnya kepada siapa? Kepada bapak. Ya udah diberikan berlibur kepada bapaknya. Tapi kalau misalnya diajak untuk perkara yang menyelisih sunnah, nah baru diingatkan untuk yang ini saya tidak izinkan. Saya punya hak, saya punya ibu, saya mendidik dia. Paham tuh? Kalau itu perkaranya menyelisih sunnah. Tidak harus yang disebutkan tadi ya Bu, banyak hal ya. Misalnya anak saya mau saya bawa ke Pantai Kuta misalnya begitu. Boleh nggak Bu? Pak, boleh nggak Pak? Silakan mah. Ini anak saya, hak saya nih, mau saya bawa ke Pantai Kuta. Bawanya kapan dulu? Kalau bawanya tengah malam nggak ada orang boleh. Tapi kalau dibawa misalnya pagi di Pantai Kuta sampai sore di sana itu sumber fitnah, ya nggak boleh. Bilang tidak, saya tidak ingin anak saya melihat sesuatu yang haram. Nah, wallahu alam bisawab. Ini nasihat buat siapa saja yang memiliki kasus yang seperti ini. Saya berpesan anaknya dididik yang baik. Dididik dengan cara yang sunnah. Nanti anaknya akan memberi nasihat buat ayahnya maupun ibunya. Kalau dia bersama dengan ayahnya yang sunnah, dia akan menasihati ibunya yang tidak sunnah.
Kalau dia bersama ibunya yang sunnah, dia akan menasihati bapaknya sesuai dengan apa? Sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat kalau memang ternyata tata caranya itu menyelisih sunnah, gimana cara melarangnya? Ditolak, enggak apa-apa. Ditolak. Saya tidak bisa berikan untuk itu, yang lainnya boleh. Ternyata diberikan, diajak kepada sesuatu yang menyelisih sunnah, ibu tidak berdosa. Karena ibu sudah memberikan apa yang ibu mampu. Wallahu taala a'lam bishawab. Demikian. Ya, silakan akhi. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ukhti, silakan. Yang ingin saya tanyakan, pertama kondisi atau situasi yang bagaimana yang dikatakan bid'ah. Terus yang kedua, ini mau dekat Maulid. Nah, di tempat tinggal saya itu perayaan Maulid itu sangat meriah, dan sekitar masjid, kebetulan saya juga di sekitar masjid tempat tinggalnya itu dia akan sumbangan setiap rumah untuk kotakan. Nah, bagaimana Pak Ustadz? Untuk sumbangannya sih enggak apa-apa, tapi karena tahu itu untuk perayaan Maulid, hukumnya bagaimana Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah washabihi wa wala. Bapak, bid'ah dari kata-kata bada'a atau badi'a. Dalam Al-Qur'an Allah mengatakan yakni Allahu badi'us samawati wal ard. Allah itu badi', yang menciptakan yang tidak ada menjadi ada, yaitu langit dan bumi. Jadi arti bid'ah adalah sesuatu yang dulunya enggak ada menjadi ada. Itu disebut dengan bahasa Arab bid'ah. Saya mau tanya sama Bapak Ibu, kita ini bid'ah atau bukan? Manusia itu bid'ah atau bukan, Mbak? Iya, secara bahasa namanya bid'ah. Apa sih bid'ah itu? Tadinya enggak ada menjadi sudah, gampang, bid'ah. Sahih? Langit bid'ah atau tidak? Bumi bid'ah atau tidak? Iya, berarti semua perkara yang tadinya tidak ada menjadi ada namanya secara sebutan bahasa. Tapi yang ditanyakan oleh ibu ini bid'ah dalam artian agama, istilah agama. Maka maknanya adalah syai'un mukhtara la yujadu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam minal a'mali awil i'tiqad awil manhaj awil khuluq. Segala sesuatu yang diada-adakan di zaman Nabi tidak ada. Baik masalah akidah, masalah manhaj, masalah akhlak, masalah adab, intinya ada kaitan dengan urusan apa? Agama. Di zaman Nabi enggak ada, kemudian diadakan. Itu disebut dengan apa? Bid'ah secara agama. Apakah boleh? Kalau bid'ah dalam urusan dunia boleh. Nabi berkata, antum a'lam bi umurid dunyakum. Kalian lebih tahu dalam masalah urusan dunia kalian. Maka bapak dulu naik onta, berubah menjadi naik apa? Mobil atau kemudian pesawat terbang atau apapun namanya, itu dunia ya enggak apa-apa. Boleh. Tidak ada masalah. Tapi kalau berkaitan dengan masalah agama, sholat dari dulu Pak, dari dulu yang namanya sholat, Allahu Akbar, begini, diangkat tangan lalu sedekap, sahih? Maka nggak boleh orang sholat kemudian diganti mengangkat tangannya seperti ini misalnya, Allahu Akbar. Sama-sama ngangkat tangan loh Pak, cuman pakai inovasi dikit lah gitu ya. Tadinya begini diganti Allahu Akbar begini. Kira-kira orang akan mengatakan apa Pak? Baik atau buruk? Kenapa buruk? Niatnya baik Pak. Niatnya biar indah. Boleh nggak Pak? Nggak boleh. Kenapa? Karena jelek. Kenapa jelek? Nggak dicontohkan sama. Nah, Bapak sholat maghrib berapa rakaat? Kalau saya berkata saya mau 5 rakaat, boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Saya punya alasan Pak. Bukankah 5 rakaat berarti rukunya lebih banyak? Sujudnya lebih banyak? Al-Fatihahnya lebih banyak? Dikirnya lebih banyak? Baik atau jelek? Baik atau buruk ibu-ibu? Buruk. Karena menyelisih apa? Yang dicontohkan oleh syariat. Sunnahnya Nabi SAW. Nggak boleh orang sholat maghrib 5 rakaat. Sholat subuh 5 rakaat atau 3 rakaat. Nggak boleh. Sholat duhur 2 rakaat. Boleh atau tidak? Tunggu dulu Pak. Tunggu dulu. Duhur boleh 2 rakaat. Kapan itu Pak? Safar, bener antum sudah benar kalau itu. Kalau duhur boleh 2 rakaat, dia safar. Isya juga demikian, asar demikian.
Tapi kalau Anda mukim sholat duhur 2 rakaat ya nggak boleh. Menyelisih sunnah. Jadi perkara-perkara yang sifatnya ibadah itu harus ada contohnya. Berkaitan dengan perayaan Maulid Nabi. Maulid itu bahasa ibadahnya Nasrani namanya Natal. Natal itu artinya Maulid. Paham nggak ini, Pak? Iya benar. Namanya Maulid bahasa Arabnya. Bahasa ininya apa namanya? Natal. Bahasa Inggrisnya apa itu? Christmas, ya. Begitulah kira-kira. Artinya sebenarnya Maulid. Nah, orang Islam ini belakangan ini benar apa yang dikatakan oleh Nabi, la tattabi'anna sunnana man qablakum sibran bi sibrin dira'an bi dira'in. Benar-benar kalian akan mengikuti jejak langkah orang yang datang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bapak, dulu Islam tidak pernah mengadakan perayaan tahun baru Islam, enggak ada. Begitu orang Nasrani mengadakan tahun baru Masehi, ikut-ikut orang Islam bikin tahun baru apa? Padahal ya alhamdulillah tanggalan Islam itu sejak zamannya Umar sudah ada, tapi enggak pernah mereka mengadakan apa? Tahun baru? Mana? Ikut-ikut kaum muslimin. Nasrani punya perayaan kenaikan Isa Al-Masih, Iya atau tidak, Pak? Orang Islam punya juga, Pak. Apa namanya? Isra Mi'raj. Diikuti. Dibuat-buat sama mereka. Nasrani bikin acara Natal, orang Islam bikin apa? Coba lihat. Sudah benar-benar ngikuti cara mereka. Padahal itu enggak pernah dilakukan oleh Nabi. Kalau kita mau jujur bertanya, Maulid itu ibadah atau bukan, Bu? Pak. Ibu-ibu, Maulid itu ibadah atau bukan? Hah? Bukan ibadah? Kalau bukan ibadah, untuk apa kita melakukan coba? Bapak, majelis ilmu ibadah atau bukan? Nah, Maulid Nabi ibadah atau bukan? Kalau misalnya bukan, untuk apa kita melakukan yang bukan ibadah? Tentu dia akan menjawab ibadah, Ustaz. Mana buktinya ibadah? Ada tata caranya. Diyakini kalau melaksanakan Maulid akan dapat ini dan itu. Minimal dapat berkat. Gitu kan? Bukan barokah, berkat. Gitu. Minimal demikian ya hafilah rahimani, kalau demikian dapat ini, dapat itu, bisa ini, bisa begitu, diyakini seperti ini, seperti itu. Sampai ada yang mengatakan yang tidak ikut Maulid Nabi tidak akan dapat syafaatnya Nabi. Kita bingung kalau begitu. Abu Bakar nggak dapat, Umar juga, Utsman apalagi, Aisyah juga, yang lain-lain, Ali bin Abi Thalib. Mereka nggak mengadakan Maulid, nggak dapat syafaatnya Nabi berarti. Ini pernyataan yang sangat aneh. Saya dong. Nah, hafilah rahimani, kalau begitu berarti dia ibadah. Nah, kalau ibadah ada kaidah. Tiap ibadah butuh adanya apa? Contoh atau dalil. Kalau misalnya nggak ada contohnya, sudahlah. Karena nggak ada contohnya, sudah kita nggak usah pusingkan ini halal atau haram. Karena nggak ada contohnya, sudah kita nggak usah laksanakan, cukup. Nggak usah mengatakan ini haram, mungkin orang akan tersinggung. Kenapa nggak ikut, Bu? Karena nggak ada contohnya. Selesai sudah. Loh, kalau nggak ada contohnya, kenapa nggak boleh? Enggak, karena Allah mengatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri Rasulullah itu ada suri teladan yang baik buat kamu. Saya kepingin menteladani Nabi. Nabi nggak melaksanakan, maka saya nggak laksanakan. Selesai, Pak. Jangan diperpanjang. Jangan berkata, kenapa nggak maulidan? Yang saya tahu bid'ah, kullu bid'atin dolalah, wa kullu dolalatin finnar. Ya repot. Wah, Bapak. Cukup mengatakan nggak ada contohnya. Selesai. Nanti orang akan berpikir, oh iya, Nabi nggak lakukan. Pertanyaannya adalah, gimana kalau kita diminta ya, Pak? Sumbangan, katakan ini saya beri untuk masjid, bukan untuk maulidan. Kenapa kok bukan untuk maulidan? Ya saya lebih suka pahala bangun masjid. Dia kan diam, nggak mungkin menolak, Pak. Nggak mungkin menolak dia. Dia nggak akan bertanya-tanya lagi. Oh iya sudah, insya Allah buat masjid. Wadah. Tapi kalau Bapak terus ditanya lagi, kenapa ya terangkan? Ya pokoknya ini buat masjid saja. Kalau Bapak terangkan, ya, kamu minta saya jawab nih, haram kullu bid'atin dolalah, ya repot. Belajarlah yang santun kepada umat yang saat ini umat kita nggak paham, Pak. Yang dia tahu itu perkara yang baik, kan begitu, Pak. Belum lagi ada nyanyiannya, ada segala macam di dalamnya. Kadang-kadang ceramahnya membuat orang menangis. Mereka nggak paham. Jadi kita pahamkan dengan cara yang sabar. Saya rasa demikian, Bu. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ada yang lainnya? Antum ya akhi, fadhil. Hukumnya meminta syafaat kepada Rasul. Kalau di dunia antum minta kepada Rasul nggak boleh, karena Allah berfirman,
Ud'uni astajib lakum, berdoalah kamu kepadaku niscaya akan kuperkenankan kepada engkau permintaanmu. Dan Nabi mengatakan idza sa'alta fas'alillah, kalau kamu mau minta kepada siapa? Kalau di dunia kita wahai Nabi aku minta syafaatmu, haram. Berdoa kepada Nabi enggak boleh. Tapi kalau nanti di yaumil qiyamah berhadapan dengan Nabi, minta sama Nabi karena Nabi ada di hadapan kita. Boleh. Paham? Kalau gitu di dunia minta syafaatnya sama siapa? Sama Allah. Ya Allah, jangan engkau haramkan syafaat Nabimu buatku. Benar. Mintanya kepada siapa? Demikian ya. Allah alam bisawab ya. Ya Ustadz, Ya, satu lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai masalah anak tadi ya Ustadz, gimana anaknya sudah remaja, tapi dia tidak mau tinggal dengan ayahnya karena sesuatu hal misalnya. Iya, Tapi ayahnya mengancam kalau dia keluar dari rumah ayahnya menganggap bahwa dia anak durhaka. Itu bagaimana menghadapinya Ustadz? Makasih. Yang pertama nasihat Bu. Anak itu tidak mau tinggal pasti punya alasan. Orang tua yang baik, dia akan menerima alasannya. Ditanya alasannya apa, syar'i atau tidak. Dia tinggal di tempat yang lain lebih maslahat atau lebih mudarat. Kalau saya punya anak misalnya, kemudian saya nggak mau di rumah, bah, saya maunya di pesantren. Tidur di pesantren, oh manfaat di sana. Dia bisa menghafal Quran, dia berteman dengan teman yang baik, saya tetap bisa mengunjunginya. Jangan dilarang. Karena Allah mengatakan, Nabi SAW menyebutkan innal kafirina yasuddun nasa an sabilillah. Ciri orang yang ingkar kepada Allah menghalangi manusia dari jalan Allah Ta'ala. Ini enggak boleh dilakukan. Tapi kalau misalnya kenapa enggak mau tinggal di rumah Abi? Enggak enak. Di rumah Abi enggak ada TV. Di rumah Abi enggak ada ini, enggak ada itu. Nah, berarti anaknya dinasihati. Pemahaman anaknya yang salah. Anaknya diluruskan. Dia harus patuh sama orang tuanya. Di sini nak, belajar dengan Abi. Duduk dengan Abi, ini sunnah nabimu, ini ajaran ini. Abimu memang miskin, tidak bisa memberikan. Diberi pengertian yang baik. Kesalahan itu ada pada siapa? Si anak. Orang tua memahamkan dengan cara yang baik, tapi tidak boleh diancam. Ibunda sekalian, salah. Kalau ada orang tua mengatakan, kalau kamu keluar dari rumahmu, kamu terkutuk. Na'udzubillah. Kamu bukan anak yang baik, kamu anak durhaka. Na'udzubillah. Nabi kita berkata, la tad'u ala anfusikum la tad'u ala anfusikum wala ala ahlikum wala ala amwalikum. Jangan mendoakan kejelekan buat dirimu, keluargamu dan hartamu. Enggak boleh. Kalau ada anak kenapa enggak mau tinggal di sini? Nah, hadakallah. Semoga Allah memberi hidayah. Aslahakallah, memperbaiki dirimu. Jama'an Allah Ta'ala fi rahmatihi. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan rahmatnya. Begitu seharusnya. Difahami anak. Jangan jadi orang tua yang apa? Egois. Ibu-ibu enggak boleh juga mengompor-ngompori anaknya. Iya nak, jangan di tempat bapakmu, di tempat ibu saja. Ini ibu yang jelek akhlaknya. Kan ini memutuskan tali silaturahim antara siapa? Anak dengan ayah. Dia harus memberikan kebanggaan. Ini ayahmu. Kamu harus bangga dengan ayahmu. Dia punya dosa, tapi dengan sebab dia Allah lahirkan kamu ke dunia. Nabimu berkata, la yaskurullah ta'ala man lam yaskurin nas. Yang tidak mensyukuri manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah. Bapakmu lebih pantas kamu bersyukur dengannya. Karena dia manusia yang menjadi bapak bagi dirimu. Nasihati anaknya ibu. Jangan malah dikompor, ya nak saya dukung nak. Ayo pulang. Nanti kalau bapak marah biar ibumu yang menghadapi. Musibah ini. Maka saudara kaum muslimin dinasihati. Ditanya dulu alasannya apa. Ya, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lainnya Bapak Ibu? Bismillah. Waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Ini berkaitan dengan safar Ustaz, bab safar. Yang mau saya tanyakan ini ada hadis yang disunahkan untuk kita itu safar di malam hari karena pada malam hari itu bumi dilipat atau dipendekkan. Nah itu penjelasannya gimana Ustaz? Bukan disunahkan safar di malam hari. Nabi justru suka safar di pagi hari. Memang ada riwayat yang menyebutkan, yakni fa innal arda qubidat fil lail, di malam hari bumi itu dilipat, dipendekkan. Pertama makna hadis ini benar-benar bumi itu dikecilkan oleh Allah. Dan itu hak Allah, mau melebarkan, mau mengecilkan itu haknya Allah. Kita nggak bisa merasakannya mungkin, tapi secara hissiyah kita tahu perjalanan malam lebih cepat dibandingkan siang. Sahih, ya akhi. Alaysa kadzalik? Nah, maksud itu
perjalanan di malam hari itu bumi dipendekkan oleh Allah. Kedua, maknanya dipendekkan di sini dimudahkan, diringankan. Jaraknya mungkin tidak pendek, tetapi perjalanannya lebih mudah. Karena di siang hari itu biasanya orang jalan lihat kanan, lihat kiri. Kalau malam hari ke depan saja. Sahih. Apa yang mau dilihat di malam hari? Itu faedahnya. Tapi ada nasihat, tidak disukai melakukan perjalanan di malam hari sendirian. Nabi mengatakan, "Lau ta'lamu ma ra'aitu lau ta'rifu ma a'rifu minal lail." Kalau kamu tahu apa yang aku ketahui di malam hari, maka tidak akan mungkin kamu safar sendirian di malam hari. Artinya di malam hari itu banyak fitnah. Makanya kalau malam Nabi beristirahat di suatu tempat, dilanjutkan di keesokan harinya. Abdullah ibnu Umar kalau mau masuk ke Mekah di malam hari, dia tidur dulu. Tunggu sampai datang pagi baru masuk ke kota Mekah. Dahulu demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya akhi. Nah. Joji. Waalaikumsalam. Iya. Ada titipan pertanyaan. Waktu itu umat ini membaca di majalah bahwa kalau itu tadi berhubungan dengan hadis yang Allah saja menutupi aibnya. Tapi kalau kasusnya misalkan dia udah menikah, terus si istri ini berselingkuh, dia punya anak dari hasil selingkuhannya, itu di situ dijawab harus dijelaskan, harus ditutupi dari suaminya, itu bagaimana? Maksudnya si fulan ini suami istri. Iya. Kalau istrinya berbuat zina. Iya. Dalam keadaan bersuami. Iya. Kemudian dia hamil. Kemudian apakah ditutupi perbuatan dia itu dengan yang pertama begini kan rinciannya. Dipastikan kehamilannya dari si A atau dari si B. Kalau dipastikan kehamilannya dari perbuatan zina, ini ulama berbeda pendapat. Apakah dia harus menerangkan perbuatannya ataukah tidak? Karena berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Laisa minna man yunsibu nafsahu li ghairi abihi." Bukan golongan kami orang yang menasabkan sesuatu yang bukan dari keturunannya. Paham? Jadi kalau seandainya itu dipastikan dari hasil zinanya kehamilannya tersebut, maka pendapat yang pertama mengatakan dia harus menerangkan karena nasabnya kepada ibunya. Tidak boleh dinasabkan kepada suami dari wanita tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Pendapat yang kedua mengatakan tidak. Dikarenakan ada hadis yang lainnya, innal walada li sahibil firas. Sesungguhnya anak itu menjadi hak pemilik tempat tidur. Jika istrinya berbuat zina, naudzubillah min dzalik, kemudian dia hamil, kemudian lahir anaknya, tetap secara syariat, nanti di yaumil qiyamah mungkin berbeda, tetapi secara syariat hukum anak itu dinisbatkan kepada si suaminya. Karena suaminya lah pemilik tempat tidur ini. Dan ini pendapat yang kuat. Dan inilah pendapat yang kuat, pendapat yang mengatakan tidak boleh menceritakan. Tidak boleh menceritakan kepada suaminya karena ini aibnya ditutupi oleh Allah tabaraka wa taala, dan nasabnya tetap kepada siapa? Ayahnya, dan ibunya wajib bertobat dan dia menanggung dosanya. Ini rusaknya perbuatan apa, Pak? Zina. Tapi kalau seandainya tidak diketahui ini hamilnya karena siapa? Si fulan atau si allan. Kalau dia nggak tahu, dia berbuat zina kemudian ini hamilnya karena si fulan atau yang nggak ada saksi, maka wajib untuk ditutupi. Kalau tadi yang pertama khilaf, bagian ini wajib, nggak boleh disebutkan. Dia jatuh dalam perbuatan zina, tidak boleh disebutkan. Kalau suaminya mencurigainya dan dia tidak memiliki buktinya, ada jalan dalam Islam. Namanya li'an. Hendaklah si laki-laki mengangkat sumpah sebanyak 4 kali dengan tuduhan. Jika wanita ini mengakui, selesai perkara, dirajam. Tapi kalau seandainya wanita ini mengingkari, dia mengangkat sumpah 4 kali juga. Tinggal 1 kali masing-masingnya. Kalau tidak ada yang mengaku, dua-duanya mengangkat sumpah yang kelima dan terpisahkan selama-lamanya. Nggak boleh berkumpul lagi. Terpisahkan dengan, ini namanya li'an. Bisa dipahami ummahat? Ibu-ibu bisa dipahami? Jadi yang jelas kalau seandainya itu dia yakin ini adalah dari si fulan, dia nggak boleh ceritakan menurut pendapat yang kuat.
Kalau dia tidak yakin ini anak siapa, dia wajib menutupinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Ada yang lainnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Iya. Nah, ini pertanyaan yang baik. Safar kan nggak boleh sholat di kendaraan. Gimana kalau di pesawat Ustaz? Haram sholatnya di luar pesawat. Haram sholatnya di luar kapal laut. Nggak boleh, Pak. Ya nggak boleh. Ini perkara yang tidak memungkinkan. Sama dengan Anda bertanya, Ustaz, saya di laut 3 hari 3 malam. Masa 3 hari 3 malam nggak sholat kan gitu? Ya tidak, tentu sholatnya di mana? Di safinah, di kapal tersebut. Yang dimaksud tidak diboleh di kendaraan ini alladzi yamsi fil ardi kaddawabi, yang merayap atau berjalan di permukaan bumi, di daratan. Itu maksudnya, Pak. Naik onta jangan sholat di atas onta. Kecuali sholat apa? Sunnah. Naik mobil jangan sholat di atas mobil kecuali sholat sunnah, turun dari mobilnya. Naik kereta, kalau keretanya bisa berhenti dan memang dia waktunya berhenti, ya turun di sana. Fahim dong? Naik bus Ustaz, supirnya nggak mau berhenti, ganti busnya. Karena perkara ini mudah, sahih? Nah, kadzalik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Lafaz dengan sayyidina tidak dijumpai dalam riwayat-riwayat yang sahih, Pak. Lafaz salawat itu ya Allahumma salli ala Muhammad. Sampai-sampai para sahabat mengatakan allamana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-salawatu ala nabi kama allamana suratan minal Qur'an. Nabi mengajarkan kami bersalawat kepada Nabi seperti mengajarkan Al-Qur'an. Tidak ada lafaz sayyidina dalam salawat, yang ada lafaz Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman ulama berbeda pendapat, bolehkah itu dibaca di luar salat? Misalnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau di dalam salat jelas enggak boleh. Karena ini perbuatan yang baku di mana Nabi telah berkata shollu kama raaitumuni sholli. Berarti tidak boleh kita membaca salawat di dalam salat kita dengan tambahan sayyidina. Di luar salat, ini ulama berbeda pendapat. Yang disepakati kalau bukan salawat, tidak ada kaitannya dengan salawat. Misalnya saya berkata, telah bersabda Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini boleh. Tapi yang salawat yang kita baca Allahumma salli ala sayyidina, ini khilaf para ulama. Karena ini khilaf, sepakat ulama enggak pakai sayyidina itu enggak apa-apa. Berarti kita pilih yang tidak dikhilaf saja. Kita pilih yang selamat saja, yang tidak diperselisihkan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, Pak. Barakallahu fikum. Cukup? Ada lagi? Baik. Satu lagi, Pak Ustaz. Baik, Ummahat, tafadhali. Silakan terakhir. Ini ada seorang berselingkuh. Terus dari Innalillahi wa inna ilaihi. Pertanyaan selingkuh. Ya, kemudian gimana? Terus dari selingkuhannya itu dia diberi uang. Nah, yang selingkuh ini mengajak temannya makan dari hasil uang yang diberi selingkuhannya, itu bagaimana? Astagfirullah. Ya, pertanyaannya apa? Saya bingung ini, pertanyaannya yang mana? Pertanyaannya, boleh Kak terima ajakan makannya, Pak Ustaz? Ya. Selingkuh yang dimaksud perlu ditakrifkan dulu. Karena selingkuh dalam bahasa Indonesia ini rancu. Selingkuh bisa berarti duduk berdua, dalam bahasa Indonesia dianggap selingkuh, kan begitu, Pak? Dan si fulan punya istri, kemudian istrinya duduk berdua dengan laki-laki yang bukan mahramnya di restoran makan berdua. Orang sekarang menyebutnya itu selingkuh. Sahih? Kalau itu ya ikhwati, tidak disebut dengan zina. Tidak disebut dengan apa? Zina. Halal atau haram? Ya tetap haram, karena enggak boleh berdua-dua dengan laki-laki yang bukan apa? Mahram baginya. Dia diberi hadiah, nggak ada kaitannya dengan selingkuhnya, cuma hadiah saja. Boleh nggak kita menerimanya? Boleh nggak kalau kita diajak makan kemudian apa? Menerimanya. Boleh kalau Anda menasihati, akhi, ukhti, dudukmu berdua dengan laki-laki itu hukumnya haram. Perbuatanmu menimbulkan fitnah. Tapi kamu mau makan sama saya, kalau gitu nggak mau. Begitu ya, hafillah, ditolak. Hafillah. Tapi kalau seandainya itu selingkuh artinya adalah zina, berarti itu hasil perbuatan zina. Abdullah ibn Umar mengatakan, nahana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an samanil kalbi wal baghi.
Nabi melarang kami dari upah jual beli anjing dan upah perbuatan zina. Haram hukumnya. Gimana Ustaz? Kita diajak makan, ya nggak boleh nggak boleh diterima, ditolak, afwan. Ini yang tidak halal ini perbuatan yang haram. Dan dinasihati wanita itu agar bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi dia ngaku lagi, ini uang hasil selingkuh. Anaikumillah. Ya nggak boleh makan bersama, nggak boleh. Kemudian nggak boleh berteman dengannya. Orang yang sudah mengaku bahwa dia berbuat selingkuh, nggak tobat, nggak boleh berteman dengannya. Karena Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalili, seseorang bergantung dengan agama siapa? Temannya. Dinasihati nggak mau berubah, tinggalkan. Cari teman yang lainnya. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Terakhir, kalau selingkuh artinya nikah siri, itu bukan selingkuh. Nikah, ada saksi, dinikahkan oleh walinya, cuman belum punya Pak? Surat. Dia dikasih nafkah tiap bulan 10 juta. Itu bukan uang selingkuh, itu uang nafkah. Kalau Anda diajak makan, halal makanannya, enggak apa-apa. Fahimtum? Barakallahu lana wa lakum wa alaikum. Cukup ya Bu ya bab tentang selingkuhnya, dan jangan diulang lagi. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.